Salat jenazah itu adalah hukumnya fardu kifayah. Walau satu orang mensalatkan jenazah maka sudah cukup. Jadi tidak ada yang mensalatkan cuma satu orang ya, di kampung, maka itu sudah cukup dan itu sudah menunaikan kewajiban satu kampung. Yang tidak boleh, yang diharapkan tidak disalatkan. Tidak ada yang salah, satu kampung tidak ada yang salah terang, maka itu dosanya satu kampung. Nah, syarat daripada mensalatkan jenazah adalah mayatnya adalah tidak bernajis dan yang kedua suci, sudah mandi dan wudu. Kalau mayat itu tidak ada wudu, tidak ada mandi, tidak wudu, maka tidak wajib disalatkan, karena tidak sah untuk mensalatkan salat jenazah yang tidak mandi. Nah, terkecuali ganti mandi sebagai COVID-19 ini adalah dengan tayamum. Maka mayatnya ditayamum, habis itu disalatkan. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyambung sebentar ya tentang majelis ta'lim pengajian yang kemarin. Nah, jadi bapak-bapak, pengetahuan itu sangat penting sekali. Jadi di mana-mana ada pengajian, ada majelis ta'lim, dengarkan dan ikut. Karena kita ini, bapak-bapak para hadirin, kita tidak cukup waktu lagi untuk belajar. Misalnya untuk belajar kitab kuning, nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, bagi bayan, itu tidak cukup lagi. Karena keburu kita mau mati ini. Iya, tidak cukup. Jadi para hadirin dan Allah, yang minimal solusinya adalah ketika kita tua itu mendengar. Ada ustaz bacakan ya kita, ya apa yang kira-kira yang dibaca yang sekira-kira dapat pengetahuan kita ambil. Kalau kita tidak mengerti bertanya, tidak mengerti bertanya. Karena ada rentetan kitab yang dibaca, ya dari awal pertama kali itu adalah bahasa. Mesti dia anak pesantren, anak talab itu baca kitab besar. Apalagi baca kitab Arab Melayu, kitab kuning itu mesti bisa. Nah, rentetannya fikih hadis tafsir. Nah, itu rentetan syariat ya. Ada juga rentetan dalam hukum, dalam tatanan akhlak namanya. Kalau dihitung dalam ilmu yang disebut dengan tasawuf. Itu ada rentetannya lagi. Nah, untuk mubtadi itu kitab yang dibaca namanya kitab-kitab Ghazaliyah. Kitab-kitab Ghazaliyah itu ada yang 1, 2, 3, ada rentetannya lagi. Nah, yang tengah-tengah kitab Al-Ghazali yang sangat masyhur sekali itu sudah pas pakaian bapak-bapak yang hadir ya. Contohnya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Pernah dengar ya? Dengar aja gitu. Kitab Ihya Ulumuddin itu karya Imam Al-Ghazali yang diterjemahkan sekian bahasa macam-macam, sampai bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Persia, bahasa Inggris, macam-macam itu. Kitab Al-Ghazali. Yang kitab Al-Ghazali itu tidak pernah masuk ke Saudi Arabia. Kayak Abdul Aziz Universitas itu tidak mau baca kitab Al-Ghazali. Ummul Qura Mekah tidak mau baca kitab Al-Ghazali. Nah, itu demikian. Dan kecuali yang baca di universitas di Yaman atau juga tidak di pesantren, tidak di universitas, di pesantren itu bisa membaca. Yang terbanyak dibaca kitab Al-Ghazali itu adalah para tolab-tolab yang hadir ke majelis ta'lim itu. Nah, bapak-bapak yang berbahagia di Yaman, ya para habaib itu yang baca kitab Al-Ghazali. Nah, setelah itu belum selesai Pak. Tapi itu ada cukup aja. Itu pun cukup, belum selesai. Nah, pakaian daripada orang-orang yang sudah 40 tahun ya, seperti kayak bapak-bapak ini udah, bapak-bapak ini paling 25 tahun lah ya. Iya. Kalau matanya itu 25 tahun. Nah, kalau sudah 40 tahun itu tidak lagi yang biasa dibaca. Namanya kitab hikam. Salahnya namanya kitab Iqadul Imam namanya. Karangan Ibnu Athaillah. Nah, ada lagi kitab di samping hikam namanya Futuhul Makiyah.
kalangan Ibnu Arabi. Nah itu terakhir, itu karya 50-an, 60-an itu aja dibaca. Ketika tamat baca lagi ulang tebal. Nah itu tentang masalah ketuhanan, ya. Tasawuf yang bermasa kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya kitab Hikam. Yang sekarang dibaca Budi Jailani di pesantren ini 11 kali. Paling 2 bait dibaca, keterangannya panjang. 2 bait sebulan. Kapan bentuknya? Itu habis. Nah kita Hikam untuk sudah selesai. Tinggal memakainya aja lagi. Kalau kita bergelut dengan masalah fikih yang ada, habis umur. Sedangkan kita memerlukan hati kita selalu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun kita berada, kita melihat kayak model ikan, ya, aquarium itu. Ikan itu mencari air. Bilang ikan mana air ini? Padahal dia ditenggelam di dalam air itu. Nah pengetahuan itu tidak untung. Jadi ada orang pengetahuannya kalau belajar syariat itu kulit aja ada ya. Nah, sampai di luar daripada kitab yang ada adalah tentang masalah Nur Muhammad. Itu lain lagi Pak. Itu bab lain, maksud lain lagi. Nah, ada yang katanya belajar namanya itu dengan kitab berincung katanya ya. Itu ilmu tinggi gitu kan. Wallahu a'lam ya. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga sampai sekarang kitab Imam Al-Ghazali yang menurut guru Kasim tidak boleh dibaca lagi. Loh kenapa tidak boleh dibaca lagi kitab ini? Karena otak sekarang itu tidak nyampe lagi, memahami dan tidak nyampe. Kibiatul Akhyar namanya aja. Ada beberapa kitab Al-Ghazali yang luar biasa ya, tinggi pemahamannya tinggi sekali. Nah, bapak-bapak yang mulia yang berbahagia, tentang ilmu tadi, Nabi SAW, para hadirin dan Allah, disuruh bersabar. Nabi Muhammad itu sabar. Wasbir nafsaka ma'al ulul azmi minal rusul. Bersabarlah hai Muhammad, kau menghadapi Abu Jahal, menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang menyakiti, yang mencemooh, yang menghina kepada Nabi. Sabar ya Muhammad. Kama sabara ulul azmi minal rusul. Sebagaimana sabar ulul azmi minal rusul. Ulul azmi ini adalah Nabi yang sangat tabah, Nabi yang sangat kuat pendirian, Nabi yang sangat sabar tahan banteng. Itu ulul azmi namanya. Sekian ratus Nabi, kemudian dikumpulkan 25 Nabi. Sekian 20 Nabi yang hebat, kemudian ada lagi 5 Nabi yang paling luar biasa hebatnya. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad. Kisah Nabi Nuh, ya Nabi Nuh. Nuh itu orang Mekah. Jadi orang Mekah itu Nabi beberapa aja. Nuhun, Salehun, Hudun, Muhammadun. 4. Setiap nama yang pakai tanwin itu orang Mekah. Setiap Nabi yang tidak pakai tanwin, Ibrahim, ya kan? Musa, berarti bukan orang Mekah, orang Palestina. Yusuf, orang Mesir, tapi orang Palestina juga. Nabi Muhammad disuruh bersabar seperti ulul azmi. Nah, ulul azmi itu termasuk Nabi Nuh, termasuk Nabi Musa. Nabi Musa ya. Yang setiap Al-Quran, baik surah Al-Baqarah banyak, Al-Imran banyak, kemudian An-Nisa, Al-A'raf, dan sampai surah-surah yang lain, Bapak menemukan kalimat Musa itu ratusan. Iya, kisah Nabi Musa itu ratusan. Di sini ada Musa. Kalau Muhammad itu beberapa biji aja kan dari bahasanya. Wa ma Muhammadun, ada satu. Muhammadur Rasulullah SAW, ada beberapa aja. Tapi kalau Musa itu ratusan kalimat. Atau kalimat bahasa Al-Quran itu ya Bani Israel, ada dah banyak sekali itu. Nah ini menunjukkan bahwa dunia ini yang dilingkupi oleh Israel selalu cerita. Orang Israel bikin rumah satu aja masuk berita.
Kalau orang Banjar 1000 rumah ada masuk kita. Nah, masuk kita. Nah, Israel, ya Bani Israel. Nah, Musa tadi. Nabi Muhammad disuruh bersabar seperti Nabi Musa, seperti Nabi Nuh. Nah, Nabi Musa alaihissalam ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, guru beliau, ya, guru spiritual Nabi Khidir. Khidir itu bukan bimbalnya Nabi Khidir. Katanya nih, bapak-bapak kalau mau melaut atau memancing, salam dulu sama Nabi Khidir. Ya, orang Bugis ya. Iya, salam. Ya, bukan bimbalnya ya Khidir alaihissalam. Ayo, ikan banyak-banyak sini. Ya, Nabi Khidir alaihissalam. Kalau Nabi Musa ketemu Fir'aun, ya, ketemu Qarun, ini orang yang bejat. Tapi Nabi Musa alaihissalam ketemu Nabi Khidir, bahkan dalam cerita Nabi Khidir itu, Nabi Musa selalu bertanya, dan kata Nabi Khidir, "Hai Musa, kau ikut aku ini dalam perjalanan ini, kau tidak akan sabar." Bahasa Bapak bisa melihat dalam surah Al-Kahfi, lan tastati'a amaliya sabara. Terulang 4 kali. Lan tastati'a amaliya sabara. Kau tidak kuasa untuk sabar bersama. Jalan lagi, bertanya lagi Musa, kemudian Nabi Khidir, "Enggak usah bertanya dulu. Kau tidak akan bisa sabar bersama aku." Padahal Nabi disuruh bersabar seperti Nabi Musa. Nabi Musa ketemu Khidir tidak sabar. Nah, ini urut bertanya. Padahal Nabi Musa orang ulul azmi, kenapa? Tidak sabar. Berarti apa kontradiksi? Al-Quran di sini disuruh sabar, oh di sini kok tidak sabar Nabi Musa. Nah, ulun bertanya beberapa ustaz. Sampai ada ustaz yang hebat, profesor doktor di Jakarta. Nah, bisa juga menjawab. Tidak ada jawaban. Nah, terakhir beberapa bulan itu masih bertanya, ketemu lagi namanya Umar Mutahhar, Habib Umar Mutahhar, orang Semarang. Umar Mutahhar. Nah, beliau terpanjang dari orang Habib itu memang beda kayak. Yang Habib namanya beda, orang berilmu. Apa namanya, bilang orang Banjar itu mandang gitu. Ya. Nah, sabarnya itu di mana? Sedangkan Nabi Musa itu orang sabar, tapi Nabi Musa dengan Khidir tidak sabar. Dia Umar Mutahhar. Nabi Musa alaihissalam sabar menghadapi Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam tidak sabar menghadapi dunia Nabi Khidir alaihissalam. Tidak sabar tentang apa? Tidak sabar tentang pengetahuan. Nah, bapak-bapak tidak sabar. Artinya ketika pengajian tidak sabar mau duluan. Tidak sabar. Ada pengajian di mana? Ayo datangin. Sampai benar-benar alim, ya, sampai benar-benar alim. Tidak sabar, Nabi Musa itu tidak sabar, ingin tahu, sehingga tidak sabar bertanya, ingin tahu. Dia bertanya, kalau tidak tahu bertanya, dan ada jawaban. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Jadi tadi, kalau nanti kita ini sudah sepertiga terakhir, ya, ada pengajian nanti Ustaz Abdul malam Kamis ya, ikutin aja. Nanti suatu saat mudah-mudahan sampai kepada apa namanya yang kita perlukan. Kita ini kan sudah tua, yang perlu otak itu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, bagaimana kita melihat kudrat kita ada Tuhan yang bisa dilihat di mata kepala kita. Ya, bapak-bapak yang dirahmati Allah, baik kita masuk ke bab jenazah nanti kita lupa lagi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama gelar, nama yang sebenarnya ngarang beliau itu Abdurrahman. Hurairah itu adalah kucing betina. Kalau kucing laki-laki namanya Kitun. Makanya ada pesantren Guru Baik di Berabai, pesantren Kitun namanya. Karena di situ tempat pemotongan kucing dulu. Ini sini pesantren Kitun. Jadi Hurairah. Nah, Hurairah itu kisahnya ya. Kenapa jadi Nabi ini mengambil gelar Hurairah bapak kucing? Bapak kucing pada Abdurrahman, beliau Abdurrahman. Nah, kisahnya itu beliau itu orang yang tidak punya rumah. Apa bahasa Indonesianya? Tunawisma ya. Yang tidak punya rumah. Jadi sahabat-sahabat yang tidak punya rumah
Akhirnya dibikinkan di emperan masjid Nabi itu ya pelapang-pelapang korma, maka tinggallah di situ di emperan apa namanya masjid. Nah, maka ini yang diturutin jemaah tabligh itu keliling-keliling ya kan ke masjid-masjid itu. Ya dia tunawisma Abu Hurairah ada orang lebih namanya 60 orang, banyak Pak, 60 orang itu. Nah, kepalanya Abu Hurairah ya, pemimpinnya, maka disebut dengan Al-Sufa. Abu Hurairah ini Abdurrahman, ketika dia masuk ke masjid, dia lengan kanannya ini nggak ada, bajunya tuh ada lengan kanan, lengan kiri yang ada. Nah, nggak ada lengan kanannya, nggak ada, potong. Oh, dia sampaikan, ada apa ya Abdurrahman dengan lengan bajumu? Dia bercerita bahwa bajunya tuh digantung kemudian jatuh. Nah, kemudian ada kucing tidurlah di lengan kanannya itu. Dia ambil gunting dipotong supaya tidak membangunkan kucing. Ini kalau bukan sahabat ya, sahabat Nabi ini berbeda. Kalau kita menurut rasa ada mungkin mau kucing disipak kucingnya itu. Coba aja. Apa lo sejadah menguring sejadah ini? Disipak kucing potong lagi. Nah, sembahyang, lalu dia Nabi kisah sampai yang Nabi kisah itu lalu Nabi bilangin Abu Hurairah sampai sekarang. Nah jadi Abu Hurairah itu bapak kucing pada Abdurrahman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazah. Ini hadis ya, hadis Nabi ini merupakan fadilah dan sunnah, bukan wajib. Asri'u, segeralah kalian bil janazah, dengan melaksanakan apa-apa yang berhubungan dengan jenazah. Kalau meninggal pagi, segeralah dikuburkan. Jangan menunggu 2 hari baru dikuburkan. Ya. Fa'in takus salihatan, fakhairun faqaddimuha. Jika seandainya orang yang mati ini adalah orang baik, orang saleh, fakhairun faqaddimuha, maka dia suka langsung cepat aja kubur. Nah, dia orang saleh. Wa in takus siwadzalika, jika tidak demikian itu orang jahat, orang buruk, siwadalika masyarun tada'ulahu an raqabatikum. Maka orang jahat itu ya, jika sebaliknya dia orang jahat dari mati cepat ya, supaya kejahatan itu tada'ulahu an raqabatikum, jangan lama di pundak-pundak kalian, cepat kayak ibaratnya membuang bangkai yang busuk, cepat buang banget. Nah, benar begitu kan. Masyarun tada'ulahu an raqabatikum. Jika itu orang jahat, jika orang buruk yang tidak saleh, orang jahat, maka segeralah kalian menguburkan itu. Jangan lama-lama bertahan di pundak-pundak kalian. Jangan dilemakkan, cepat aja. Nah, itu yang buruk. Sabar. Wa anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga diriwayatkan Abu Hurairah sallallahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazah, barang siapa yang menyaksikan jenazah. Menyaksikan, kalimat menyaksikan itu tentu ma'iktibar di hati. Melihat jenazah, berpikirlah, aku bakalan mati kayak gini gimana? Begitu. Jangan melihat jenazah, bidinya masih cantik ini. Bisa nih dilambaran nih. Man syahidal janazah hatta yusalliya, sampai dia menyembahyangkan jenazah. Alaiha falahu qaraa'un, maka atas dia orang yang menyembahyang jenazah tadi, maka dia mendapatkan namanya qirat. Qirat itu bahasa Arab ya. Mungkin bahasa sekarang juga qirat juga. Ada sekarat. Kalau sekarat itu berlian kecil aja, Pak. Kalau qirat itu adalah setumpuk daging yang memakan daging itu kenyang. Orang makan daging, sepiring daging, makan dagingnya aja kenyang, berarti banyak itu. Nah, karena orang kalau misalnya nasi campur, ikannya 2, langsung aja kita gotong royong rajin. Dapat nasi campur, ikannya 2 lagi, rajin gotong royong kita dapat. Alaiha qirat, wa man syahidaha tadul fadal faru qiratani. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia dunfana, sampai dikafarkan, sampai dikuburkan ya. Hatta dunfana, sampai dikuburkan.
qiratan, maka dua mendapat qirat. Kila wa mal qiratan, maka dikatakan kepada sahabat, apa itu dua qirat itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, misla jabalaini au bimatain. Ujar Nabi, qirat itu adalah seumpama gunung yang sangat besar dua. Muttafaqun alaih. Gunung yang besar, nah gunung di Madinah itu kan ada namanya Gunung Uhud ya, yang terkenal ya. Gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar sekali, besar. Nah dua ya qiratan, dua dapat pahala. Wal Bukhari fi adana nabi man taba'a janazah muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'a taysal alayhi yufraqu an nafsihi fa innahu yarju bi qiratan kullu qirat misal jabal Uhud. Nah ini hadis Bukhari. Dia mendapatkan dua qirat, satu qirat itu semisal Gunung Uhud. Madinah itu ke Gunung Uhud tak jauh dari Madinah. Bisa Gunung Uhud ya, mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir nanti hadir ke Gunung Uhud ya. Jarak ke makam namanya siapa namanya Hamzah ya, Hamzah bin Abdul Thalib yang terbunuh di sini. Nah dia di apa namanya dikuburkan di sini. Nah ada juga di samping-sampingnya nggak ada, cuma di kancah begitu aja. Macam-macam sudah yang orang-orang tidak boleh berdua, tidak boleh macam-macam banyak tidak boleh. Kalau kita kan kata orang Banjar sudah berkali dari Allah, diusir. Kita di sini kan kalau ziarah itu orang apa namanya bertahlil ya, beryasin tahlil. Orang Banjar ke sini mau bertahlil tidak boleh baca yasin, tidak boleh baca Quran, tidak boleh melihat gitu aja. Nah dilihat itu salam, assalamualaikum ya Hamzah Muttalib, salam alaikum waalaikumsalam aminun. Jangan ya. Tabarakallah. Wa Salim bin Abi radhiyallahu anhu wa Salim man Abi radhiyallahu anhu annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa hum yamshuna amama al-janazah. Bahwa Salim dan abahnya ini melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga melihat ada Abu Bakar, ada Umar wa hum yamshuna amama al-janazah. Mereka berjalan di depan jenazah. Ada kita kan di belakang ya. Ada di depan jenazah. Jadi di jenazah di belakang, Umar, Abu Bakar, Nabi di depan jenazah. Tawal khamsah wa sawa min habban wa anna sawa. Ada kita di belakang. Jadi di depan. Nah sunnahnya di depan. Wa Nabi radhiyallahu anhu qalat nuhina an tibal jenazah wa lam yuzam alaina muttafaqun alaih. Dari umat yang berkata, kami kaum wanita dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengiringi jenazah. Tetapi larangan tersebut tidak diperketat. Nah, makruh hukumnya. Makruh. Kalau ibu ikut makruh. Nah, kemakruhan ini dinilai dalam fikih kalau misalnya mengundang fitnah. Tapi kalau tidak mengundang fitnah, jauh-jauh aja lah. Ya, jauh-jauh. Boleh aja. Nah, di sini sudah lumrah mengikuti jenazah itu perempuan. Kayak dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ya perempuan yang ingin ke masjid, kan ada pernah dengar ya kisah ya yang dilarang-larang. Nah, kemudian hadisnya begini, hadisnya kurang lebihnya ya begini. Ketika sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang istrinya untuk masjid, dilarang. Lalu istrinya sahabat itu mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ini dilarang oleh suami kami untuk ke masjid salat berjamaah karena apabila salat berjamaah itu mendapatkan 25-27 kan gitu. Lalu mereka perempuan juga ikut. Ya. Kemudian dilarang oleh suaminya. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabat yang berada istri mereka, janganlah kau melarang istrimu pergi ke masjid. Kalimatnya begitu. Janganlah kau melarang istrimu ikut kamu pergi ke masjid. Tapi aku lebih suka kalau istrimu sholat di rumah. Gimana mengambilnya? Halo? Coba Nabi berkata begitu. Ya Nabi, jangan kau larang istrimu itu untuk pergi ke masjid bersama kamu. Tapi aku lebih suka kalau istri-istrimu itu kamu sholat di rumah. Nah itu menunjukkan zaman dulu, situasi dulu yang di Madinah itu Islamnya dikit, pernah istri-istri Nabi itu ke masjid dan diganggu
Sehingga seperti itu terjadi. Nah sekarang ini istri-istri pian mau ke masjid ada yang mengganggu enggak? Ada yang bersiul-siul. Belum terasa enggak ada. Apalagi sama pian, pakai mahram ya, ada mahramnya. Indonesia ini jauh dengan Saudi Arabia, Pak. Jauh. Saudi Arabia itu daerah panas, libidonya itu sangat tinggi. Melihat istri orang cantik di depan suaminya itu melonok, Pak. Iya, nggak main-main kan, dilihat-lihat padahal suaminya di samping. Itu kan peduli dia. Nafsu dirinya itu tinggi. Indonesia enggak ya, Indonesia. Makanya berhati-hati sekali bapak-bapak yang kejadian-kejadian terulang beberapa kali itu. Bahkan di Madinah itu di bawah itu, Pak. Di bawah itu kan WC itu ada tingkat 3 bawah. Nah, tingkat 3-nya di bawah itu adalah parkiran mobil. Dan hati-hati di situ. Nah, itu kata orang hati-hati paling bawah itu jangan untuk perempuan. WC untuk perempuan jangan paling bawah. Bahaya, itu bisa hilang culiknya. Diculiknya orang Arab. Ya, kalau misalnya masuk mobil taksi itu perempuan istri kita dulu cantik, pas masuk suaminya belum bilang di bawahnya lari di bawahnya. Nah, pulangnya ketahuan sudah. Nah, itu terjadi, ya. Nah, ini masuk sudah terjadi. Katakan gimana kan? Untung-untung masih hidup, bisa dibunuhnya. Nah, makanya Nabi itu lahir di Makkah kenapa kayak gitu dunianya? Ada orang-orang kita perampok, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Di Indonesia itu nggak ada. Bawahnya lari, makanya jangan perempuan biar dulu, biar masuk jangan. Begitu juga keluar, jangan biar dulu, istri dulu, baru biar. Dia terbukti ulun sendiri mau buktikan. Nah, ulun istri ada orang dulu mengikuti ulun ya, mengikuti ulun orang Tegal untuk tawaf di pantai ada bed. Di belakang ulun tuh kawan ulun orang dulu, orang Penajam 4 orang di belakang. Satu taksi 4 orang. Pulang dari Masjidil Haram bareng-bareng ambil itu. Nah, kita duluan, kemudian yang di belakang. Yang laki-laki semua. 3 orang keluar, ada 1 orang yang tua di dalam taksi itu dibawa lari. Nah, jauh lari, dibajak duitnya. Kebetulan yang tua ini karena membawa duit. Ditinggalin jalan, tak sampai jalan kalau jauhnya. Gimana beliau besok air tadi yang dibajak garing. Nah, itu bapak-bapak ini udah membuktikan sendiri, masya Allah, kayak gitu orang itu dibajak. Jangan main-main kan. Aduh, Allah. Subhanallah. Nah, tadi perempuan tadi baik. Ya. Jadi kalau perempuan mau ikut ke masjid terlanggar ya silakan. Boleh. Tapi kalau misalnya perempuan dia terlalu cantik sekali, jangan dia nanti melalui imamnya. Makanya kalau sembahyang itu kalau imam salah, kalau perempuan gimana? Menepuk tangan gini bukan? Gini ya, bukan kayak gini. Bukan ya, menepuk tangan. Nah, kalau salah laki-laki, tidak boleh. Subhanallah. Dari imam, subhanallah. Tambah bingung imamnya. Kalau kita kan laki-laki salah, subhanallah. Nah, berarti ada yang salah ini. Subhanallah. Ternyata imamnya tuli. Aduh, udah sini. Nah, tepuk tangan begini. Ya, coba perempuan tadi ya, perempuan ya. Nuhina 'ala tabi'il janazah wa lam yu'zam 'alaina. Dan kami tidak tidak dibolehkan untuk ikut. Tapi larangan tersebut tidak ditetapkan. Kalau larangan tersebut tetap hukumnya haram. Sehingga orang-orang yang salah itu tidak mau untuk ikut ke Tapi juga ada sebuah cerita yang unik yang menurut ulun cerita itu amat keliru. Ini sering diceritakan oleh orang-orang mubalik. Wallahu a'lam riwayat siapa? Ulun pernah ketemu kisah itu ada riwayat kisah atau kisah itu ulah biasa wallahu a'lam. Kitanya begini.
Ada seorang ayah yang punya putri solehah. Kemudian seorang ayah ini sudah sakit-sakitnya. Istri yang solehah ini punya suami. Suaminya itu berlayar, suaminya pergi keluar rumah lalu berpesan, ya istriku, kamu tidak boleh keluar rumah sebelum aku pulang. Iya, kau tidak boleh keluar rumah sebelum aku pulang. Aku mahrammu, aku suamimu. Karena suami ini sangat luar biasa. Istri ini sangat soleh dan taat sekali kepada suami. Kata-kata suami itu, oke, yes, no problem. Akhirnya suami pergilah beberapa hari. Kemudian sang ayah putri yang saleh ini meninggal. Sakit tidak bisa ke sana, meninggal akhirnya. Sudah sakit tahu ingin ke sana menangis, tapi karena suami melarang, sehingga tidak boleh pergi menengok sakit. Sampai bapaknya meninggal dan suaminya karena mengatakan Anda istriku tidak boleh keluar. Akhirnya bapaknya meninggal sampai dikuburkan, dia tidak mau keluar rumah karena mengikuti saran pertemuan daripada suami. Nah sekarang bapak-bapak, andai kata ada terjadi pada kita sekarang ini, bapak pergi, istriku nanti ya, kalau aku pergi kamu tidak boleh keluar rumah. Kira-kira keluar rumah nggak? Keluar. Nah menurut ulun, karena begitu hebat taatnya kepada suami tadi ya, akhirnya tidak boleh keluar rumah. Menengok suaminya. Kalau menengok ayahnya yang sakit kemudian meninggal dari, lalu datang suaminya berkhianat kepada suami. Menurut saya itu keliru. Suaminya dari marah, karena dia keluar melihat bapaknya. Itu suami yang keong namanya. Iya Pak. Nah itu menurut saya cerita itu terlalu berlebihan. Kalau misalnya sang ayahnya istri yang sedang sakit, suaminya nggak ada, kira-kira diizinkan nggak menengok bapaknya yang sakit di rumah sakit walaupun tidak izin suami? Diizinin. Kalau keluar ada izinan, kalau menengok bapaknya beizin. Coba ini kan gitu, komol, kemana-mana, alisan, kan izinan suami. Nah, mau menengok bapaknya yang sakit, minta izin suami. Wah, hebatnya. Itu menurut saya agak keliru juga. Datang aja ke tempat ayahnya yang sakit dan meninggal dunia, walaupun misalnya tidak ada izin dari suami. Memang kita ini sudah biasa istri-istri kan mana ada izin-izin, beli baju aja ada izin-izin sama bapak ya kan? Kredit ini tiba-tiba besok uang kredit datang, utang lagi dong aja ini. 2 minggu datang lagi orang, ada lagi juga utang ini. Besok datang lagi panci, datang lagi ke hardware, bayar tiap minggu bayaran terus. Makanya ada istri-istri yang beli baju itu diulur sampai ke ke rumah ulur nih. Ulurnya jual baju di rumah itu, istri ulur live jual baju. Katanya istri jangan diantar dulu kalau suami saya ada di rumah, nanti suami ulur Pak belum pergi, nanti dulu datang ke rumah, tunggu pergi ke kantor dulu, nanti kalau udah di rumah baru saya telepon. Mas seperti itu lah, kalau sama suami beli baju. Atau memang kadang-kadang istri ini kebanyakan beli baju, tiap minggu beli baju, sehingga suaminya ngomel, ya kan gitu ya. Itu mungkin atau barakah, masya Allah, tidak apa-apa ya Pak ya, istri ini soleh. Wa Nabi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytum al-janazah faqumu faman tabi'aha falam yajlis hatta tuda. Ini hadis sudah. Idza ra'aytum al-janazah, apabila kau melihat jenazah di kuburan yang menguburkan, faqumu, berdiri. Nah, di kuburan kan berdiri ya? Berdiri. Untuk apa nih Pak? Menghormat. Misalnya Bapak Jokowi datang, berdiri enggak ya? Hadirin disuruh dia duduk, bisa dimarahi orang dulu. Pak Rahmat sedang datang ya, Rahmat Masud, Pak Wali Kota, dimohon hadirin diharap berdiri, dia duduk sendirian. Nah, ini siapa di mana? Camat mana? Dipindah camatnya langsung. Menghormati. Paman
tabi'aha, orang yang mengikutinya, falam yajlis, maka jangan duduk, berdirian dulu. Hatta tudok, sehingga dia dihantarkan ke kubur, baru boleh duduk. Pas saja yang ada ya. Pas saja yang ada. Muttafaqun alaih. Wa Nabi Ishaq Abdullah bin Yazid adkhala al-maita min qibali rijlain qabr. Bahwasanya sunat, ini hukumnya sunat ya, hukumnya sunat. Bahwasanya memasukkan mayat itu min qibali rijlain, daripada pihak kaki. Jadi kalau begini Pak, nah ini kepala misalnya, ini kaki, jadi pihak kaki begini nah, disorong begini nah. Ada kita enggak kan? Kita kan begini kan. Begini kan kita. Ya dari kakinya. Kepala dulu diantarkan baru kaki. Nah, ini kalau kepala di sini jadi masuk sini. Nah, ada kita nih sembarang aja, yang mana-mana kayak tadi masuk ke kubur. Itu baru kamu. Wa Nabi Umar radhiyallahu anhu ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wada'tum mautakum fil qubur faqulu, apabila kamu mengantarkan mayat kalian di atas kubur, maka katakanlah dengan wa bismillah wa ala millati rasulillah. Ini bacaan bismillah wa ala millati rasulillah. Ini yang mengangkat, yang mengangkat mengangkat ke kubur membaca ini bismillah wa ala millati rasulillah. Ya tukang angkat di kubur ini kan tahu juga ya sama yang ada itu Pak. Ya sekubur itu mana itu ya. Nah, ini bacaannya nih bismillah wa ala millati rasulillah. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah ya. Fadilah di antaranya sudah kebiasaan di Martapura itu mengantarkan ke kubur itu ketika azan. Baik azan zuhur ataupun azan asar. Ketika azan itu mayat masuk kubur. Nah, ini. Ada kita di Balikpapan ini mau azan kah mau enggak kah masuk kubur, dia azannya di kubur. Allahu Akbar. Ada dalilnya, ada juga, ada aja. Fatwa itu ada dan kita kawali. Tapi kalau di Martapura itu sesuai apa yang fatwa daripada kitab yang anak kita ini ya, sarah daripada kitab apa namanya yang anak talibin, Minhajul Abidin. Apa yang kita Fathul Mu'in ya, kitab Fathul Mu'in sarahnya namanya kitab I'anatul Talibin. Dalam kitab Fathul Mu'in itu fikih. Nah, sarahnya ada I'anatul Talibin. Nah, yang dimaksud dalam hadis itu bahwa akan diringankan ada kubur kepada mayat kalau dia masuk kubur itu ketika adalah azan. Kapan azan yang azan? Waktu masuk masjid. Ketika zuhur masuk kubur. Ketika asar orang azan di masjid, ketika itulah masuk ke dalam kubur. Wallahu a'lam. Baik, para hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada juga fadilah lagi yang lain. Nah, kita membaca biasanya ini bagus juga fadilah. Ada hadis ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanah ini dibundar-bundari ya, kemudian dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bacaan entah pembacaan satu dibikin satu atau dibacakan satu membaca 7 kali. Sebiji kalau bacanya 7 kali atau sebiji satu boleh juga. Kalau mau diyakini baca 7 kali satu, ambil lagi baca 7 kali satu, ambil lagi baca 7 kali satu. Nah itu yang mudah biasanya begitu ya. Nah tapi sudah dilakukan ya sudah ya baca taruh. Nah inilah untuk kesendaran dia main itu kan miring tangan ya supaya tumpuk. Walaupun kalau bulat tidak apa-apa. Sebutan begini bacaan tahu, nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan ada fadilah. Ya mudah ada fadilah. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, kalau kalimat bacaannya minimal 3 atau 7 biji. Lebih daripada itu nggak apa-apa. 10 atau 20 bacain aja.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini juga bapak-bapak yang dibaca kalau dia punya anak bayi yang kecil yang baru lahir, mau tidur atau mau habis sembahyang, bebas-bebas saja itu waktunya. Dia berkandung bukunya atau dia tidur dia fi inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar fi 3 kali kah, 7 kali kah itu. Nah, itu dalam fadilah kitab namanya Sawi As-Sayyid juz ke-4. Sarah daripada kitab Jalalain, tafsir Jalalain karangan Imam Suyuti. Nah, beliau memfatwakan bahwa orang yang membaca Inna Anzalna itu ketika bayi yang lahir ini wanita atau perempuan katanya, maka anak itu tidak akan berzina. Selamat dari berzina. Nah, penting ini. Pada zaman modern ini penting sekali. Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Supaya dia tidak berzina. Jadi, kok mendengar pengajian ibunya, kok dingin, nah apanya di kepala sekali rumahnya beliau ini malam, namanya. Dia kayak abahnya Inna Anzalna. Rasa dingin banget. Kenapa dia bikin aku? Dia bikin Anzalna belum. Inna Anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma itu hebat ya, hebat. Tabarakallah. Kalimatnya di sini ada bahasa firman-Nya. Tanazzalul malaikatu. Apa itu? Tanazzalul malaikatu. Maka Allah menurunkan para malaikat dan roh-roh para saleh. Allah menurunkan malaikat dan roh-roh para saleh. Nah, dengan turunnya kita itu Pak, malaikat yang ada pada kita itu bukan di malaikat akhir itu banyak malaikatnya. Ada 12 malaikat yang menjaga kita. Ada malaikat, ada di kepala, ada kepala. Ada di bawah, di sini ada, ya, ada 12, ada hitungannya. Di depan ada, di belakang ada, di sini ada, di sini ada, di bawah mata sini ada, ya. Ada 12. Jadi siang 12, malam 12, siang 12, malam 12. Nah, siapa pusat malaikat yang belum juga tentang dia siapa kamu begini kamu tahu kan ada lagi lah. Makasih 12 malaikat yang menjaga kita. Nah, di mulutnya ada juga menjaga. Adalah orang pernah di mulut itu kemasukan ular kan, kalau jengking kan tidak ada, walaupun dia tidur di hutan kan bisa masuk ular, ular bisa ya, tapi tidak ada manusia. Nah, benda-benda yang apa masuk ke mulut tidak ada. Walaupun kita tidur kan kadang-kadang tak apa ya, masuk lipat ke situ, kecuali masuk, tidak akan masuk kan dia menjaga ya, malaikat yang menjaga. Wallahu a'lam. Ini sudah mau tarik ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Ya, jadi kita akan sambung lagi tentang masalah menyembahyangkan. Kemudian apa-apa saja yang dibaca. Nah, tentang masalah talqin di kubur, mau bertalqin silakan, mau tidak bertalqin tidak apa-apa. Yang fleksibel aja. Mau berceramah silakan. Ada Ustaz, ada bertalqin Ustaz. Oke, kita bertalqin. Habis itu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga mohon maaf Ismail ini dan kita mudah-mudahan diampuni. Ya, silakan. Ada yang bertalqin atau apa? Iya. Yang bertalqin ini jangan mengarah sih. Wah, harus bertalqin. Masalahnya. Dan juga ya. Tanya dulu bertalqin enggak, Pak? Kalau enggak bertalqin Ustaz, itu kan dia ikut. Habis dikubur, Ustaz tadi mana? Bilang istrinya. Oh, Ustaz kan sudah tadi dibilangin, bilang apanya tadi itu padahal dia Ustaz enggak ikut. Oh, mana Ustaz enggak ikut? Cari kan bertalqin. Istrinya mau bertalqin. Suaminya kan mau yasinan Pak. Nah, apa namanya itu yasinan tuh nggak suka banget. Istrinya mau yasinan, terpaksa suaminya Pak Ustaz ke rumah yang nanti yasinan. Ada WD sampai istrinya mau yasinan. Nah, itu. Ada juga yang begitu lucu juga ya. Bukan market ada Pak Ustaz. Ya. Istrinya Karso itu. Jadi ada juga lah juga gitu. Kan udah mau ya. Mau yasinan mau enggak. Jadi ada juga ya unik juga kalau tapi ulun oke aja. Poso
parfum nggak usah Pak Ustaz. Parfum nggak boleh. Bid'ah Pak Ustaz. Cendana bid'ah juga Pak Ustaz. Iya, nggak usah nggak boleh. Dia mengatakan bid'ah nggak boleh pakai parfum. Dulu Nabi itu pakai bukhor namanya. Bukhor itu asap yang ditaruh kayu biharu. Lalu ditaruh Nabi di bawah kain kafan itu. Mayat itu diangkat, dikasapin sama bukhor itu, sama kayu biharu. Nah itu harumnya, dan harumnya tuh lengket sekali. Cuman bukhor ini harganya dulu di WA kemudian ditawarin teman, harganya 1 kilo itu 30 juta. Harganya 1 kilo 30 juta. Kalau dijualin seplastik ini, nah satu mingkat dikit betul. Itu antara 500 sama 800 ribu. Jadi sekali mencucu 800 ribu nggak mampu kita. Kalau saya ikut sunnah Nabi yang lain, sunnah yang lain aja. Duitnya nggak ada. Ini sunnah Nabi seperti ini, mau nggak 800 ribu? Ya udah kalau gini, buffer Anda nih kita jual sama orang salafi. Sunnah Nabi. Buat ini 2 juta. Nah itu. Garu ya, garu lolokan gitu. Itu dia ekspor ke negara Arab. Namun yang kita di sini mulai data duitnya nggak ada, mahal sekali. Nah itu kayak apa namanya yang sunnah Nabi itu ya silakan. Ayo sunnah Nabi yang ini silakan duitnya 800 ribu sekali cocok 800 ribu. Nah nggak sanggup kita. Yang parfum aja yang orang main itu parfum serimpi yang harganya 4.500. Coba kalau parfum kita hidup ke WC, 300 ribu parfumnya. Waktu mati 350 rupiah katanya, murah banget. Cendana, udah beli cendana yang bagus itu 1 juta. Kalau yang tidak bagus ya setengah kilo, murah 100 ribu, 200 ribu. Nah, kalau yang bagus ya setengah kilo itu hampir 1 juta. Yang super mahal lah. Kalau yang cendana di pasar itu bukan cendana giritan kayu aja itu. Mana di cendana hawa-hawanya nggak ada. Kalau masa kurang ada protes juga, mana tahu cendana itu mati juga sudah. Baik, ini sudah azan ya. Mudah-mudahan ada faedah. Kemarin Maulid Nabi yang berjalan baik ya. Mudah-mudahan kita semua selamat. Kemudian bapak-bapak masih support dalam pengetahuan agama. Nah, mungkin kalau selesai atau berhenti atau diteruskan walau nanti masih berjalan ya. Nah, untuk doa kemarin amat belum dapat kopiah dari rumah. Tadi cari-cari, jadi buku-buku kita lagi tampil lagi belum tersusun. Mau pindah lemari jadi 6 bulan kan. Nah, jadi kita ketemu ya. Mohon maaf, ya alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fil umur wa fil ba'dahu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.